Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Baik, Pak. Pagi Pak, alhamdulillah sehat. Ya, tetap di rumah ya di masa-masa seperti ini. Siap. Ya, Pak, siap. Materi kita hari ini yaitu decision atau bisa diartikan sebagai pilihan pada sistem minimum mikroprosesor Z80. Nah, decision ini adalah sistem yang paling saya sukai di mikroprosesor ataupun microcontroller karena ini seperti apa ya? Menggambarkan apa itu kehidupan. Dalam kehidupan kita itu karena bagaikan pilihan. Bahkan kehidupan kita itu pilihan itu sendiri. Kita tidak akan bisa hidup tanpa memilih sesuatu. Nah, Siap. kita mempelajari pilihan di sini bukan untuk hidup, tapi yang pertama secara teori agar kita dapat menjelaskan tentang instruksi jam yang tanpa syarat, menjelaskan instruksi jam yang bersyarat, kemudian menjelaskan instruksi jam bersyarat sebagai decision, dan secara praktisnya kita akan mempelajari ini supaya dapat menerapkan instruksi jam bersyarat sebagai decision. Nah, sebelum masuk lebih dalam, alangkah lebih baiknya absen dulu atau berdoa dulu. Berdoa dulu saja, Pak. Ya, baik. Mungkin kita akan awali dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, presensi terlebih dahulu. Fardiansyah Nur Aziz. Hadir, Pak. Randy Febriantoro. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua, walaupun cuma 2 orang. Nah, sebelum kita masuk materi intinya, akan saya sampaikan, nanti jika ada yang tidak jelas, bisa menginterupsi saya, langsung angkat tangan, sebut Pak atau gimana gitu. Nanti silakan langsung bertanya saja. Nanti akan saya sediakan waktu untuk bertanya juga. Tapi tidak usah ragu-ragu ingin menginterupsi saya ya. Baik, Pak. Ya, lanjut. Nah, decision. Decision di sini sudah saya sebutkan tadi sebagai pilihan atau bisa diartikan sebagai keputusan. Merupakan percabangan pada suatu program yang ditentukan dengan keputusan tertentu. Jadi, decision di sini merupakan keputusan dari beberapa pilihan. Untuk mikroprosesor Z80 ini, lebih tepatnya hanya ada 2 pilihan. Jadi nanti akan ada pilihan ya dan tidak. Jadi keputusannya akan ditentukan dengan ya dan tidak. Jika ya akan berlanjut ke program yang mana, jika tidak akan berlanjut ke program yang mana. Seperti itu. Nah, yang pertama, decision pada sistem minimum Z80 ini dimunculkan dengan perintah jam atau melompat. Instruksi jam membuat mikroprosesor menjadi perangkat yang sangat ampuh. Kenapa sangat ampuh? Ya, seperti saya sebutkan tadi, manusia itu hidup bagaikan pilihan itu sendiri. Jadi kita hidup dipenuhi dengan banyak pilihan. Dan tujuan manusia membuat teknologi adalah membuat teknologi itu sendiri semakin dekat dengan manusia. Maka memberikan sebuah pilihan adalah keputusan yang tepat untuk memajukan teknologi itu sendiri. Selanjutnya, instruksi jam dapat dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu jam bersyarat, jam tanpa syarat, jam absolut, dan jam relatif. Yang akan kita bahas lebih dalam di minggu ini adalah jam yang tanpa syarat dan jam bersyarat. Nah, macam-macam instruksi jam yang akan kita bahas hari ini. Seperti yang telah disebutkan tadi, jam sendiri ada 4 jenis, tapi kita akan berfokus kepada jam tanpa syarat dan jam bersyarat. Nah, apa itu jam tanpa syarat? Jadi jam tanpa syarat itu adalah jenis instruksi jam yang bekerja melakukan loncatan atau continue atau lanjutan. Jadi loncatan itu jika ya, jadi jika pilihannya ya, maka dia akan meloncat. Jika continue itu ya sama, loncatan juga. Karena di sini tanpa syarat, maka jam itu jika program menyentuh instruksi jam, maka
sudah pasti akan melompat. Nah, oleh karena itu, jam tanpa syarat di sini dikategorikan sebagai bukan decision. Tapi kita bahas karena ini berpasangan dengan jam yang bersyarat. Nah, apa saja jam tanpa syarat ini? Ada dua. Yang pertama, jam absolut tanpa syarat yang dituliskan dengan JPNN. Nanti jika menemui program ini, maka program counter akan di replace dengan NN, dan NN ini adalah sebuah alamat memori. Selanjutnya, lompatan atau jam relatif tanpa syarat, yaitu JRE, dituliskan JRE, dan nanti program counter akan ditambahkan dengan nilai E. Nah, apa perbedaan antara absolut dan relatif di sini? Nah, karena nanti akan relay, maka saya jelaskan. Perbedaan antara absolut dan relatif di sini adalah jika absolut, program counter akan langsung di-replace dengan memori. Jadi program counter. Kalian tahu ya program counter? Jadi program counter akan langsung di-replace dengan alamat memori dan program akan langsung berlanjut ke alamat memori yang dituliskan di sini. Tapi jika untuk jam relatif, maka E ini adalah jumlah langkah untuk meloncat. Jadi berbeda dengan jam absolut yang akan meloncat ke alamat mana, tapi kalau jam relatif ini, kalian akan ditentukan meloncat berapa langkah, seperti itu. Untuk perhitungan E-nya nanti akan sedikit rumit dan akan kita bahas di minggu depan. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Sementara belum ada, Pak. Belum. Ya, kalau belum saya lanjutkan. Nah, selanjutnya jam bersyarat. Jam bersyarat adalah jenis instruksi jam yang bekerja melakukan lompatan atau continue berdasarkan syarat yang diberikan. Jadi nanti akan diberikan sebuah syarat dan akan mengambil keputusan sesuai syarat yang terpenuhi. Di sini ada 3 macam jam bersyarat. Yang pertama, jam absolut bersyarat, jam relatif bersyarat, dan juga jam relatif bersyarat khusus. Apa itu jam absolut bersyarat? Nah, jam absolut bersyarat itu adalah jika CC ini adalah syarat. Jika CC memenuhi syarat, instruksi mengisikan operan NN ini ke register PC. Jadi program counternya akan langsung diisikan dengan alamat memori NN. Nah, maka jika program counternya diisi dengan alamat memori NN, program akan berlanjut dengan instruksi dimulai dari address yang ada pada NN atau program counter. Nah, jika CC tidak memenuhi syarat, maka PC akan ditambah dengan 1 atau akan berlanjut seperti biasanya. Program counter hanya akan berlanjut ke program selanjutnya. Nah, syarat CC merupakan salah satu dari 8 register flag. Nanti akan saya jelaskan apa itu 8 register flag, karena ini juga berkaitan dengan materi saat ini. Selanjutnya, lompatan atau jam relatif bersyarat. Nah, ini sama seperti jam absolut bersyarat, hanya saja seperti yang tanpa syarat tadi, E merupakan jumlah langkah, jadi tidak meloncat kemana, tapi meloncat seberapa. Nah, perhitungan E ini akan dihitung dari N ini, tapi rumusnya nanti mungkin agak susah, akan kita bahas lebih lanjut minggu depan, kalau tidak akan menghabiskan waktu hari ini. Nah, operasi ini berada dalam negatif 126 sampai dengan 129 byte. Jadi E ini hanya bernilai negatif 126 sampai dengan positif 129 byte. Syarat CC merupakan register flag carry. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oh, silakan Mas Ayis. Saya ingin bertanya, Pak, untuk lompat bersyarat, tadi kan ada yang relatif sama yang tidak. Nah, itu kebanyakan di program itu sering dipakai yang mana, Pak? Oh ya, pertanyaan yang bagus.
dari teman-teman yang lain ada yang mau mencoba menjawab? Oh ya, silakan Mas Randy. Ini bukan menjawab, tapi mentebak ya Pak. Itu kan dua Oh pilihan. iya, ya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, Jadi silakan. menurut saya lebih banyak digunakan yang bersyarat. Soalnya eh, lebih apa ya, tertuju gitu loh. Maksudnya apa gitu. Seperti itu Pak. Ya, jadi sudah bagus jawabannya ya. Saya akan lebih tekankan lagi. Untuk pertanyaannya bisa diulang terlebih dahulu Mas Ayis. Jadi yang ingin saya tanyakan itu untuk jam bersyarat itu kan tadi ada yang relatif sama yang tidak relatif. Nah, Ya. itu sering dipakai yang mana dalam pemrograman, Pak? Oh, jadi yang sudah saya bahas tadi kan ada yang relatif dan absolut ya. Nah, maksud saya absolut, Pak. Nah, itu sebenarnya dua-duanya sering dipakai, tapi programmer cenderung lebih suka menggunakan yang absolut. Dikarenakan Oh, kalau yang relatif itu lebih cepat, tapi terbatas langkahnya. Hanya bisa mundur 126 dan maju 129. Sedangkan kalau jam absolut, kita bisa langsung loncat kemana saja tanpa dibatasi. oh, seperti itu ya, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Saya sudah paham ya baik. mengenai yang dijelaskan. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Tidak ya, cukup ya. Ya, Nah, saya Cukup, Pak. lanjutkan. Tadi yang lompatan atau jam relatif yang bersyarat khusus. Nah, di sini yang khusus, apanya yang khusus? Yang khusus itu syaratnya. Instruksi ini menggunakan register B untuk menentukan percabangan. Jadi kan tidak seperti register-register yang sebelumnya, yang hanya ditentukan dari status register flag. Tapi kalau ini menggunakan register utama B. Jadi jika register B yang dikurangi 1, jadi B akan dikurangi 1 terlebih dahulu. Kemudian apabila isinya tidak sama dengan 0, maka program counter akan ditambah E, atau program akan meloncat sejauh E. Seperti itu. Nah, seperti Baik. biasa, E bernilai dari negatif 126 sampai dengan positif 129. Nah, sekarang kita bahas mengenai register flag yang dari tadi muncul terus. Apa sih itu 8 register flag? Nah, dalam mikroprosesor itu syarat dicatat di dalam sebuah register yang disebut dengan register flag. Untuk mikroprosesor Z80, susunan dari register flag akan menjadi seperti ini. Ada S, Z, X, H, X, PV, N, dan juga C. Apa saja maksud dari setiap register ini? Nah, S adalah side, atau untuk menentukan itu positif atau negatif. Jika S1 berarti negatif, jika S0 berarti positif. Itu bisa kita gunakan di saat ingin menulis program. Nah, selanjutnya register zero, sesuai namanya, Z itu zero. Jika zeronya 1 kan berarti aktif. Berarti bilangan hasil aritmetika itu bernilai 0. Jadi di sebelumnya harus ada bilangan aritmetika. Karena register ini merupakan register hasil dari bilangan aritmetika. Sebaliknya, jika zeronya 0, maka hasil dari operasi aritmetika atau logika tidak bernilai 0, atau bisa lebih dari, bisa kurang dari. Nah, X ini apa? X ini bukan nama register X, tapi tanda silang, artinya tidak dipakai. Jadi langsung lanjut saja ke H atau half. Nah, half ini adalah carry dari bit 3 ke bit 4. Jika 1 maka ada carry, jika 0 maka tidak ada carry. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh ya, silakan Mas Friendly. mau bertanya Pak, yang dimaksud carry itu apa ya Pak? Oh ya, bagus pertanyaannya. Ada yang mau mencoba menjawab? Saya, Pak, mungkin saya Oh juga ya, silakan menebak, Mas bukan Ayis. menjawab. Saya menebak ya, Pak. Mungkin yang Wah, dimaksud carry itu adalah sisa perhitungan. Sisa perhitungan dari misal operasi ya mungkin lompatan atau jam.
dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Jadi sisa perhitungan. Wah, bagus. Jawabannya bagus. Sudah hampir benar ya, Mas ya. Untuk menebak itu sangat bagus sekali. Ayo kita beri applause terlebih dahulu. Ya, jadi register carry ini benar. Sisa atau bahkan bisa dibilang lebih kelebihan dari, tapi sisa juga bisa. Sisa atau lebihan dari operasi aritmetik atau logika dari, ini kan ada 8 bit. Jadi bisa saja saat menambahkan ke 4 bit pertama, akan ada lebihan dan itu menjadi carry ke bit 4. Seperti ini. Nah, jika di bit 3 ini kan seumpamanya 9 ditambah 9, itu kan hasilnya akan menjadi 18. Yang tadinya 1 angka menjadi 2 angka. Maka angka 1 yang di sebelah kiri itu merupakan carry. Nah, ini yang dimaksud dengan carry. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Lanjut ke bit parity. Nah, bit parity ini untuk menentukan hasil operasi aritmetik atau logika ganjil atau genap. Jika ganjil itu overflow, sedangkan jika 0 itu genap. Genap itu tidak terjadi overflow, tidak over. Jadi bisa dibilang timbulnya kata-kata sudah genap itu benar, maksudnya sudah lengkap, itu gara-gara ini. Padahal 11 orang, pemain sepak bolanya udah genap belum? Sudah genap, padahal 11 orang. Nah, padahal itu kan ganjil. Jadi yang dimaksud genap di sini adalah overflow ini adalah lengkap. Jadi jika ganjil itu dianggap ada lebihan 1. Lanjut ke bit N atau non, itu merupakan untuk menentukan apakah operasi sebelumnya adalah operasi pengurangan atau bukan pengurangan. Jadi jika 1 itu pengurangan, kalau jika isinya itu 0, maka bukan pengurangan. Nah, yang bit C ini adalah carry. Apa bedanya dengan carry yang tadi? Carry yang ini itu bukan carry dari bit 3 ke bit 4, melainkan carry dari bit 7. Jadi nanti kan kalau kita menjumlahkan 8 bit ini, kalau ada carry dari bit 3 kan dikasih ke bit 4. Tapi kalau ada yang dari bit 7 mau dikasih kemana? Nah, nanti isinya carry-nya akan ditransfer ke bit carry ini, flag carry ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Lanjut dulu. Nah, ini penggambaran flowchart-nya yang akan kita bahas minggu depan juga, cuma saya tampilkan di sini agar sedikit mempunyai gambaran yang lebih jelas. Saya beri contoh yang ini. Nah, ini cara membacanya bagaimana? JPZ. JPZ ini jam jika apakah Z sama dengan 1. Jadi ini dibaca apakah Z sama dengan 1. Nah, jika iya, maka melompat. Jadi melompat itu yang samping, bukan yang ke bawah. Jika Z sama dengan 1, maka melompat. Jika Z tidak sama dengan 1, maka lanjut. Nah, seperti itu cara membacanya. Mungkin nanti bisa saya bagikan sekaligus job sheet-nya, sudah saya kirimkan. Nanti bisa dipelajari. Nah, berhubung materinya sudah, job sheet-nya juga sudah saya kirim, silakan lakukan praktikum sesuai petunjuk pada job sheet yang telah dibagikan. Nah, di sini kalian silakan memulai menulis-nuliskan programnya. Saya akan menunjukkan job sheet-nya, dan nanti jika saya sudah selesai menerangkan job sheet, saya harap dari salah satu atau bergantian dari kalian dapat menampilkan hasil dari praktikumnya. Baik, Pak. Ya, apakah job sheet-nya sudah bertampil di sini? Sudah, Pak. Ya, materinya decision, tujuan praktikum ini untuk supaya kalian dapat lebih jelas mengenai instruksi jam bersyarat dengan baik dan juga dapat menerapkan instruksi jam bersyarat dengan benar. Yang dibutuhkan ya program simulasinya saja karena kita sedang melakukan kuliah online dan juga laptop atau PC. Langkah kerja tentu saja berdoa tadi sudah, jadi tidak saya masukkan di sini. Tentu saja yang pertama jadinya siapkan alat dan bahan. Mungkin sudah kalian siapkan ya karena kalian memang sedang di depan alat dan bahan. Kemudian buka program simulasi,
ubah isi memori 1900 dan 1963 menjadi 99, lalu tekan Enter. Kemudian ketikkan program ini di assembly editor, seperti yang kemarin dilakukan. Nah, ini kan di sini ada catat. Nah, bagaimana alamat catat ini kita dapatkan? Jadi nanti di sini kita isi asal-asalan terlebih dahulu. Setelah itu kita assembly, nanti kita lihat opcode-nya. Nah, yang di sini opcode yang di alamat ini itu opcode-nya, opcode memorinya itu berapa opcode pertamanya, ada di memori berapa. Nah, itu kita masukkan di catat ini. Setelah ini selesai dibuat, kita assembly lagi. Kemudian agar dapat disimulasikan ke simulasi utama, di assembly plus load. Setelah itu jalankan simulasi di simulasi utama, kemudian lihat di alamat 1900 dan 1963, yang tadinya sudah kalian ubah menjadi 99, pasti akan berubah menjadi 0. Nanti setelah kalian selesai ini, ada tugasnya juga. Nah, sekarang buatlah program untuk membangkitkan 150 data bilangan desimal, mulai dari 0 pada memori mulai dari alamat 1900. Kemudian buatlah laporan, dan ini laporannya dikumpulkan minggu depan. Ya. Yang dimaksud membangkitkan 150 bilangan itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai jumlahnya ada 150. Seperti itu ya. Baik, Pak. Gimana? Ada yang sudah? Paling enggak yang ini ada yang sudah belum? Langsung tampilkan hasilnya saja, tapi jelaskan prosesnya nanti bisa. Oh, dikerjakan dulu, Pak. Oh ya, silakan. Nanti laporannya formatnya yang depan itu cover, kalian kasih logo sekolahan kalian, karena saya dari UNY, jadi tidak perlu menggunakan logo UNY, sesuai SMK masing-masing. Kemudian isi, di sini kalian uraikan langkah kerja, terus jalannya program seperti apa, hasilnya seperti apa, kemudian di penutup kalian beri kesimpulan. Seperti itu. Ya gimana, masih belum ada yang selesai? Bentar, Pak. Sudah sampai mana? Ada malah yang sudah mulai mencoba yang membuat tugas ini terlebih dahulu atau gimana? Saya tadi yang pertama sudah selesai nulis, Pak. Ini baru nulis yang tugasnya. Saya kerjakan sekalian. Oh, Mas Ayis mau po yang pertama? Apa mau yang kedua saja? Mungkin. Ikut, Pak. Ikut ya. Belum. Mas Randy, Bang. silakan mau yang pertama atau yang kedua mungkin, karena kemarin Mas Ayis sudah yang pertama terus. Bentar, Pak. Saya yang pertama saja. Ya. Yang tugas ya, Pak? Yang dasar ya? Iya, yang dasarnya yang ada di job sheet ini, Pak. Salah ceplos gara-gara kebiasaan sama dosen Mas, Pak. Maklum. Santai saja, Pak. Ya. Mungkin bisa ditampilkan saja Mas Randy, tidak apa-apa seperti. Di stop share dulu ya. mungkin. Halo ya, Pak. Langsung ditampilkan terus dijelaskan saja Mas, nggak apa-apa Mas. Nanti kalau belum selesai bisa kita pandu bersama. Ya, bentar Pak. Nah, itu sudah jadi ya. Tadi sudah di assembly belum Mas? Kalau sudah di assembly dan load sekalian saja Mas. Ya, Pak. Nah, kemudian disimulasikan Mas, coba di simulasi utamanya. Diklik simulasi terus start. Nah,
Ini programnya sangat banyak karena menghitung heksa dari 1900 sampai heksa 1963. Itu sekitar jumlahnya ada 100 desimal. Nah, ini sudah hal. Memorinya bisa dilihat, Mas, di tools. Kalau tidak, CTRL-M. Nah, memori editor itu, Mas. Sudah tertampil belum, Pak? Digeser ke tengah, Mas. Nah, sudah lumayan tertampil. Nah, ini ya dilihat dari alamat 00 itu. Dari alamat 00 ini tercantum opcode yang kita buat. Jadi di sini program yang kita buat tercantum di sini. Ya langsung saja Mas ke alamat 1900. 1900 ya, Pak. Kelewatan Mas. Nah, Ini Pak. Nah, ini kan tadi sudah diubah ya Mas ya? Ya. Nah, ini kan berubah menjadi 0 lagi. Jadi 0 semua seperti ini. Karena di programnya memang mengubah supaya menjadi 0. Bisa dijelaskan Mas jalan programnya? Oke, baik. Jadi setelah program itu dijalankan, yang terjadi program akan mengisi register C dengan data 63 heksa setelah 100 desimal. Kemudian mengisi register IX dengan data 1900 heksa. Kemudian mengisi A dengan data 00. Lalu perintah keempat ini menghasilkan data pada alamat IX dengan data pada register A. Setelah itu IX plus 1 dan C min 1. Apakah C min 1 tidak sama dengan 0? Jika tidak sama dengan 0, maka pergi ke 0008 atau alamat yang dicatat berada di perintah keempat. Jika C min 1 sama dengan 0, maka lanjut. Karena program sebelumnya adalah decrease C atau C min 1. Lalu program selanjutnya adalah selesai atau end. Seperti itu, Pak. Ya, bagus. Dari Mas Ayis mungkin agak berbeda, tadi sudah mengerjakan kan? Sudah Pak, tapi hampir sama Pak. Malah Ya, sama Pak hasilnya. ya bagus. Nah, saya tambahkan sedikit, jadi tadi Sesuai C-nya job kan sheet. di-decrease dari 63 heksa. Jadi dia akan mengulang selama 63 heksa kali atau lebih tepatnya 100 kali, seperti itu. Di program itu akan selalu looping 100 kali. Bagus, beri tepuk tangan dulu. Tadi stop ya Mas Randy. Oke, Pak. Gantian yuk Mas Ayis. Baik Tadi Pak, sudah saya mengerjakan toh katanya. sudah. Ini yang 80. Sudah tertampil belum Pak? Ya, assembly-nya dulu Mas. Ada tidak? Tertampil belum Pak? Ya, tertampil tapi tertampil. Ya, di bawah berarti sudah di assembly ya, di bawah ada tulisannya soalnya. Ya, saya tadi sudah assemble download Pak dari program tugas. Ya, silakan Dan langsung ini di run saja Mas kalau gitu, di start. baik. Tertampil kan Pak ini Pak simulatornya? Tertampil Mas. Saya start ya Pak. Nah, ini akan mengcounter 150 desimal jumlahnya. Jadi agak lebih lama dari yang dikerjakan oleh Mas Randy tadi atau yang tugas yang awal tadi. Ya, benar sekali. Tadi itu saya coba 29, oh ini 27 detik. Jadi ini hasilnya Pak, Ya, mengcounter dari 0 sampai 150. Jadi mungkin bisa saya jelaskan Pak. Ya, silakan. Sambil dilihat memorinya dulu Mas. Kita pastikan bahwa dari alamat 1900 memang berubah. Tools memory editor. Tertampil belum Pak? Belum muncul Mas. Belum, Mas. Memori editornya belum muncul Pak? Di bawah ke tengah Mas. Bawah ke tengah. Diulang aja Mas, coba Mas. Baik. Saya close.
Terus memori editor. Sudah tertampil, Pak? Belum, Mas. Belum, masih belum. Kalau mungkin memang tidak support ya, Mas. Kalau gitu bisa dijelaskan saja, Mas. Mungkin paling tidak kalau penjelasannya lengkap dan benar. Baik. Kalau saya buka yang assemblernya muncul, Pak. Assemblernya muncul, Mas. Betul. Kok anunya nggak muncul ya? Ya sudah, Mas. Jelaskan saja, tidak apa, Mas. Sama ditampilkan assembly-nya saja, Mas. Biar kita lihat program sambil mengetahui langkah-langkahnya. Ini, Pak, sudah saya tampilkan. Bisa Sudah muncul belum, dijelaskan? Pak? Bisa dijelaskan? Oh, tampil, Mas. Tampil, tenang. Baik, saya jelaskan ya, Pak. Yang pertama itu kita mengisi register C dengan data 95 heksa atau 150 desimal. Nah, lalu kita mengisi alamat register IX dengan data 1900 heksa atau 1900 heksa. Lalu kita mengisi register A dengan data 00 heksa. Setelah itu kita mengisikan alamat yang dicatat register IX dengan data dari register A. Lalu dari register A tadi ditambah 1, register IX juga ditambah 1 karena increment. Setelah itu ada decrement C, maka register C isinya dikurangi 1. Setelah itu ada program JPNZ, itu program jam. Apakah C setelah register C dikurangi 1 itu nilainya tidak sama dengan 0? Jika tidak sama dengan 0, maka pergi ke program keempat. Program keempat ini adalah yang LD, load ini, register IX plus 00 ini. Jika sama dengan 0, maka lanjut ke program selanjutnya dan selesai program. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali ya, Mas ya. Jadi benar program keempat itu di bawah dapat dilihat di alamat 0008 ini ya, di bawah. Ada toh? Ya. Nah, itu. Mungkin bisa di stop ya. Mas Randy gimana? Hasilnya sama? Atau mungkin malah belum? Sama ya? Sama, Pak. Sama. Ya, saya lanjutkan, tinggal penutupan. Mungkin sama beberapa soal terlebih dahulu. Tertampil belum? Sudah, Pak. Nah, jadi soalnya yang pertama, jelaskan apa yang kamu pelajari dari praktikum. Tadi, apa saja yang telah kalian dapatkan dari praktikum tadi. Yang kedua, apa perbedaan jam bersyarat dan tanpa syarat. Dan yang ketiga, apakah jam tanpa syarat termasuk decision? Jelaskan alasannya. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Dimulai dari nomor 1. Mungkin saya ya, Pak. Oh ya, silakan Mas Ais. Mungkin apa yang kita pelajari itu yakni mengenai penggunaan operasi jam secara langsung. Jadi secara langsung. Terus kalau perbedaan jam bersyarat dan tanpa syarat itu seperti yang dijelaskan Bapak tadi, bahwa jam bersyarat adalah jenis instruksi jam yang bekerja melakukan lompatan atau kontinu berdasarkan syarat yang diberikan. Kalau yang jam tanpa syarat adalah jenis instruksi jam yang bekerja melakukan lompatan atau kontinu tanpa perlu adanya syarat yang diberikan. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau yang nomor 3 masih saya cari-cari. Oh, yang nomor 3 masih belum ya? Mas, Tiga, gimana? Pak. Mas Randy mau menambahkan? Oh ya, silakan. Mau saya beli tepuk tangan dulu, tapi ya silakan tambahkan dulu. Dari nomor 2 jelas jawab nomor 3 ya, Pak. Apakah jam tanpa syarat termasuk decision? Untuk jawabannya, jam tanpa syarat itu bukan termasuk decision. Kenapa? Itu karena ini secara langsung melompat tanpa memberi keadaan tertentu, Pak. Tanpa pengambilan keputusan. Jadi bukan termasuk decision, seperti itu, Pak. Oh ya, bagus sekali. Nah, seperti itu ya Mas Ais. Jadi jawabannya kurang lebihnya benar-benar sama seperti dengan yang kalian katakan. Mungkin tidak perlu saya ulang lagi karena sudah mulai azan asar. Mungkin langsung saya simpulkan saja karena memang kesimpulannya itu adalah soal ini. Jadi apa yang kita pelajari hari ini itu yaitu kurang lebihnya jam bersyarat dan jam tanpa syarat. Jadi decision di sini adalah jam bersyarat karena decision sebuah keputusan atau pilihan.
Jadi kalau jalan tanpa syarat yang tidak memerlukan keputusan, maka tidak termasuk decision. Mungkin untuk hari ini sekian, saya cukupkan. Jangan lupa dipelajari lagi dan juga laporan. Materi minggu depan kita bahas sesuai janji kita tadi, yaitu tentang jam relatif, ditambah juga dengan jam absolut. Kita akan pelajari lebih mendalam. Sekalian besok kita mempelajari mengenai flowchart. Ya mungkin karena sudah azan, kita juga ingin melakukan ibadah masing-masing. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sekian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian setelah sholat ya. Jangan lupa sholat loh. Baik, Baik, Pak. Pak.